Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kebijakan perburuhan di akhir masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pra-kemerdekaan, dan semasa pasca momentum kemerdekaan Republik Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Mari langsung saja mengulasnya. Aturan yang juga dikeluarkan pemerintahan kolonial Belanda terkait perekrutan tenaga kerja, Wervingsordonnansie Staatsblad nomor 650 tahun 1936, Junto Staatsblad nomor 388 tahun 1938. Kebijakan ini tentang pengiriman TKI ke luar negeri mengatur bagaimana prosedur pelaksanaan pengerahan orang Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan di luar Indonesia. Jadi, selama masa kolonialisme Belanda di Indonesia, orang-orang Jawa telah dikirim untuk tidak hanya bekerja di Sumatera Timur atau Delhi, namun juga Vietnam, New Caledonia, dan Suriname yang merupakan wilayah koloni Belanda di kawasan Amerika Selatan. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Soekarno-Hatta segera diikuti dengan konsolidasi politik seluruh sektor masyarakat yang ada, tak terkecuali kelompok buruh. Kelompok buruh sangat besar kontribusinya dalam pergerakan melawan kolonialisme hingga masa-masa menjelang kemerdekaan. Di masa revolusi, kelompok buruh tetap menjadi eksponen yang progresif dalam masa-masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusinya tersebut, jabatan Menteri Perburuhan pertama diberikan kepada aktivis pergerakan buruh bernama Surastri Karma Trimurti atau sering disebut SK Trimurti. Seorang perempuan yang bekerja sebagai guru dan juga jurnalis, yang sejak masa pergerakan sangat aktif mendorong kemajuan kaum buruh. Posisi politik kaum buruh juga dikuatkan dengan adanya maklumat Presiden nomor 1 tahun 1947 yang menetapkan 40 pimpinan serikat buruh menjadi anggota parlemen sementara. Pada masa Kementerian Perburuhan dipimpin oleh Ibu SK Trimurti, yakni tahun 1947 hingga 1948, pemerintah Indonesia telah menyusun legislasi perburuhan yang protektif, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Garing 1947 tentang kecelakaan, Undang-Undang Nomor 12 Garing 1948 tentang perlindungan kerja, dan Undang-Undang Nomor 23 Garing 1948 tentang pengawasan perburuhan. Pada masa tersebut, kekuatan buruh terartikulasi dalam berbagai saluran, baik melalui serikat buruh maupun partai-partai politik yang mengusung agenda politik buruh. Menyusul perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia semakin memperbaiki hubungan perburuhan dengan cara memperhatikan nasib buruh dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni antara lain Undang-Undang Kerja Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan kerja di perusahaan swasta, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Konsolidasi politik ini berhasil mendorong konsep perlindungan hukum perburuhan Indonesia yang dikenal dengan Pancakrida atau 5 tujuan hukum perburuhan, yang menegaskan tujuan perjuangan yang harus dicapai, yaitu: pertama, membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan atau perhambaan. 2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja rodi atau kerja paksa. 3. Pembebasan buruh pekerja Indonesia dari punali sanksi. 4. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan. Kelima, memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dengan pihak pengusaha. Nah, demikian tadi cuplikan suasana transisi dari akhir sistem kuli dan transisinya ke era kebijakan perburuhan. Ternyata, pada masa itu Indonesia telah memiliki Pancakrida atau 5 tujuan perjuangan hukum perburuhan. Sepertinya kita mengetahui ya, kalau Krida 1 sampai dengan Krida ketiga, yakni membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan, pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa, pembebasan manusia Indonesia atau buruh atau pekerja Indonesia dari punali sanksi. Nah, kalau Krida pertama sampai dengan Krida ketiga tersebut tadi, secara yuridis sudah lenyap,
bersamaan dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dan sehari kemudian, yaitu di tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kesamaan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Namun, bagaimana dengan Krida keempat dan kelima yang menyatakan pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan dan memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dengan pihak pengusaha? Apakah kedua krida perburuan tersebut telah tercapai saat sekarang? Silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya tinggal dulu kutip berondolan. Salam Sarbuksi.